sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom, kita berbahagia berjumpa kembali di dalam Secercah Cahaya pada hari ini dengan judul Dalam Kelemahan. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 dan 9. Demikian firman-Nya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Beberapa tahun melayani Tuhan, harapan kami dan mungkin semua teman-teman yang juga melayani, hidup penuh berkat. Segala tantangan dan rintangan lewat atau terlampaui begitu saja bersama Tuhan yang dahsyat. Namun apa yang kami alami di tahun kelima pernikahan kami, putri kami yang bernama Natalia Dian Putri Kawangmani, anak kedua kami, dipanggil Tuhan. Tidak pernah kami menyangka sesingkat itu kehadirannya membahagiakan kami. Hanya 1,5 tahun. Padahal saya ingat saudara saya berkata, "Wah, anak mahal ini, karena lewat operasi sesar segala." Dalam benak saya waktu itu, ia akan menjadi gadis yang cantik ketika sudah besar. Tetapi semua yang saya pikirkan tidak pernah terjadi. Bahkan beberapa hari setelah kepergiannya, ada teman yang mengucapkan bela sungkawa, tetapi disertai dalam tanda petik nasihat. Besok-besok kalau anak panas, segera dibawa ke rumah sakit. Aduh, ini tidak menghibur, malah memojokkan saya. Di rumah, saya tidak bisa menahan tangis saya lagi dan hanya berdoa, "Tuhan, saya tidak berkuasa atas nyawa anak saya. Ampuni saya dan ampuni teman saya itu." Berat bagi kami yang hidup dalam pelayanan dan mengalami kematian anak kami yang masih kecil. Dalam penilaian banyak orang, kami kurang berusaha, kurang beriman. Pelayanan mereka sia-sia, tidak bisa merawat anak, dan lain sebagainya. Hari-hari sungguh berat kami lalui, antara simpati dan menyalahkan.
sungguh berbeda, sangat tipis, dan sering kami hadapi. Sampai pada akhirnya kami dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan, Pak Thomas dari Maumere, yang timpang kakinya. Tetapi dalam pelayanan doanya, ia sering dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Dalam diskusi kami, satu kesimpulan yang saya ingat betul, bahwa kecacatan yang ada pada dirinya adalah seperti duri dalam daging. Seperti kata Rasul Paulus, seandainya dia tidak cacat seperti itu, yang ada hanyalah kesombongan, meninggikan diri hanya karena kemampuannya. Puji Tuhan, dia pakai saya dalam keadaan kaki timpang seperti ini, katanya pelan. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, ini kami yang sedang sakit karena kematian anak kami. Tetapi dalam kesakitan ini, Tuhan berkenan memakai kami. Kami bukan siapa-siapa, Tuhan. Tolonglah kami memahami maksud-Mu dalam pekerjaan pelayanan bagi-Mu secara khusus untuk kami. Sejak itu kami bangkit, melupakan segala kesakitan. Tuhan terlebih sayang pada anak kami Dian daripada kami orang tuanya yang memang harus bertugas untuk melayani Tuhan. Dari firman Tuhan dan pengalaman hidup kami, dinyatakan bahwa di dalam kelemahan Ia menguatkan. Dan cahaya kata kita pada hari ini, ketika terus memperhatikan dan merasakan duri dalam daging, yang ada hanyalah keluhan. Dan tak akan pernah kita mengalami hal-hal yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada lika-liku mewarnai perjalanan hidup ini. Bila seseorang cerdas melakukan refleksi atas semua pengalaman hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, niscaya ia akan semakin dewasa. Selalu ada secercah cahaya ilahi di balik semua peristiwa kehidupan. Karena itu, maknai peristiwa kehidupan saudara dan mari bercerita tentang kisahnya di dalam hidup saudara, karena tentu berarti juga bagi orang lain dan untuk kemuliaannya.